Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani selaku partisipan lomba pidato virtual se-Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri lomba pidato virtual se-Jawa Timur tahun 2020 dan juga pemirsa daring yang juga saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana atas berkat rahmat dan ridhonya saya Fitriani bisa berkesempatan mengikuti lomba pidato virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun tidak terasa sempurna karena tidak bertatap muka, namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan juga takdim saya kepada para dewan juri dan juga pemirsa virtual. Tak lupa sholawat dan salam tetap terlimpahkan atas pejuang nasional revolusi Islami, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah senantiasa memberikan jalan petunjuk kepada kita selaku seseorang atau sosok yang memberikan pengaruh yang besar di muka bumi. Dewan juri yang saya hormati dan pemirsa virtual yang sedang berbahagia, kali ini saya akan mengambil tema yaitu Hari Santri Nasional, di mana untuk meningkatkan rasa cinta dan rasa ingin tahu dewan juri sekalian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sejarah singkat dari Hari Santri Nasional. Peringatan Hari Santri Nasional memang diadakan resmi selama beberapa tahun ini dan dilaksanakan setiap tahunnya tanggal 22 Oktober. Peresmiannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober tahun 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Peringatan ini sebagai bukti bahwa pemerintah Republik Indonesia telah mengakui keberadaan santri dan juga perjuangan para ulama, serta membuat catatan revisi baru pada masa Orde Baru ini, di mana para ulama dan para santri turut andil memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan atau dalam menciptakan sebuah negara yang terbebas dari segala penjajahan. Sebagaimana pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa atas berkat rahmat Allah lah kemerdekaan ini bisa tercapai, dan juga karena perjuangan para ulama disertai dengan perjuangan dan semangat yang begitu tinggi dari para santri. Dewan juri yang saya hormati secara virtual, tentunya bentuk hari peringatan ini merupakan jihad dan seruan dari ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam menyuarakan jihad ulama tentang para perjuangan yang begitu besar dari ulama dan juga santri ini pada tanggal 22 Oktober 1945, di mana pada situ pemenang Perang Dunia Kedua yaitu Inggris dan diboncengi dengan Belanda ingin merebut kembali kekuasaan Indonesia pasca proklamasi. Oleh karena itu, saya di sini akan membawakan subjudul di mana pentingnya remaja, di mana pentingnya para santri di era industri 4.0 ini memanfaatkan segala kemudahan yang telah ada. Saya di sini akan membawakan dua topik peran dari santri atau remaja dalam lingkup besar, khususnya di Kabupaten Bangkalan atau Provinsi Jawa Timur sekaligus. Di sini ada dua peran. Yang pertama, santri harus meningkatkan entrepreneurship. Yang kedua, santri harus memiliki jiwa leadership yang baik. Yang pertama, santri harus mempunyai jiwa entrepreneurship, di mana dalam hal ini santri harus meningkatkan soft skill-nya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi santri itu ya tidak hanya monoton ada di pondok dan lain sebagainya, kemudian hanya mengikuti pembelajaran begitu saja, tidak. Namun di sini yang diharapkan adalah santri tersebut harus mampu meningkatkan soft skill-nya, membuat kerajinan-kerajinan tangan yang kemudian diperjualkan kepada masyarakat. Itu adalah salah satu contoh cara mensosialisasikan keberadaan santri dan daya gunanya di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah jiwa leadership. Seorang santri harus mempunyai jiwa leadership yang baik. Jiwa leadership ini artinya jiwa kepemimpinan yang baik. Leadership dapat diartikan sebagai pengaruh. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan pengaruh dalam cangkupan yang luas, dalam lingkup yang luas. Itu pula yang harus dilakukan seorang santri dalam menjadi pelopor social control dan juga agent of change di Kabupaten Bangkalan ini, Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Yang pertama, dia harus mempunyai pengetahuan yang kuat.
Jadi identik sekali seorang santri mempunyai pengetahuan yang kuat, utamanya dalam bidang keagamaan. Namun hal tersebut harus diimbangi juga dengan pengetahuan intelektualitas supaya tercipta balance atau keseimbangan. Kemudian setelah pengetahuan, yang kedua adalah karakter. Karakter ini bisa dijadikan sebagai posisi yang pertama juga, karena karakter ini merupakan akhlakul karimah yang harus senantiasa dan menjadikan hal utama modal seorang santri untuk bisa diterima di masyarakat. Itulah pemirsa, para dewan juri yang saya hormati dan juga peserta virtual atau pemirsa yang menyaksikan, cara seorang santri mengisi era kemerdekaan ini dan juga dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dengan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dengan meningkatkan jiwa leadership dan juga entrepreneurship supaya menjadi santri yang berkualitas, santri yang sehat, Indonesia kuat, dan juga abdi santri sangat diharapkan oleh negeri ini. Jadilah santri yang tidak hanya berpatokan pada satu hal tapi mencakup secara luas unsur setiap masyarakat. Jangan menjadi santri yang fanatik, namun jadi santri yang formalitas dalam segala bidang. Produktif selalu untuk para santri, selalu tingkatkan aktualisasi diri dan produktivitas diri melalui ragam kegiatan yang penuh dengan edukasi dalam rangka meningkatkan jiwa spiritualitas, jiwa religiositas, dan juga intelektualitas. Sekali lagi, harapan santri sangat diberikan, sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dan juga Indonesia dalam memberikan segala bentuk aspirasi dan inspirasinya. Bangsa Indonesia tergantung bagaimana santri berjuang untuk negara Indonesia. Indonesia lebih kuat karena santri. Saya Fitriani pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.